pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR. Dan Tribuners, sekian. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan.
Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu draft langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu draft langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk Omnibus Law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia.
Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia.
Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk Omnibus Law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia.
Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bachtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bachtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bachtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk Omnibus Law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 22% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia.
Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya 2 paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir.
Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya dua paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon. Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan Pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada 2 Januari lalu itu. Ia mengatakan Komisi 2 DPR akan membahas putusan MK tersebut usai masa reses berakhir. Bahtra menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut dilakukan dalam bentuk omnibus law politik. Hal itu disebutnya sebagai satu derap langkah ke depan dalam rangka memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan. Untuk diketahui, Tribuners Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya diatur partai politik pemilik kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya. Putusan ini merupakan permohonan dari perkara yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan Pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan. Mahkamah Konstitusi juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua paslon. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung dengan hanya dua paslon, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kota kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap melakukan rekayasa konstitusi dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk membatasi jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2029. Hal ini sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtra Banong, mengatakan putusan MK tersebut tidak langsung dipersepsikan seolah semua partai politik akan secara otomatis mencalonkan capres dan cawapresnya. Sebab menurutnya unsur keadilan bagi partai juga penting dipertimbangkan. Bahtra Banong mengatakan Komisi 2 DPR RI menghormati putusan Mahkamah